Jadi materi kita hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Jadi judulnya adalah bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Jadi artinya membumikan Islam di Indonesia, bagaimana nilai-nilai Islam itu memang diterapkan di Indonesia. Makanya ada istilah membumikan Islam. Kita awali dari slide yang pertama dulu. Ya. Jadi di sini dijelaskan membumikan Islam pada kaum muslim itu harus ditempuh dengan dua cara dia. Pertama adalah cara kultural dan yang kedua adalah cara struktural. Bagaimana agar nilai-nilai Islam itu memang bisa diterapkan. Bagaimana agar nilai-nilai Islam itu bisa dilaksanakan di negeri yang kita cintai ini. Jadi ada dua. Yang pertama caranya adalah cara kultural dan yang kedua adalah struktural. Nah, pembumian secara kultural itu berkaitan dengan upaya penyadaran keislaman kaum muslim melalui pendekatan budaya, kebiasaan atau habit dan tradisi. Jadi kalau pendekatan ini harus dengan memperhatikan partikular masyarakat, karena setiap wilayah mempunyai kekhasan sendiri. Jadi ini yang disebut dengan pembumian Islam secara kultural. Nah, jadi umpamanya di masing-masing daerah itu, di masing-masing tempat itu kan ada tradisi-tradisi. Ya, bagaimana tradisi-tradisi itu yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam? Bukan nilai Islam yang disesuaikan dengan tradisi. Ini kalau berbicara membumikan Islam pada tataran kultural. Jadi umpamanya kan kalau daerah pantai ya, daerah pantai itu kan ada tradisi-tradisi itu, tradisi-tradisi. Ya umpamanya tradisi menolak bala gitu. Nah, nelayan-nelayan kolah lamo indah dapet lawak. Susah untuk dapet lawak gitu ya. Nah, kemudian ada tradisi, ya tradisi tolak bala, ya. Nah, tolak bala itu dalam Islam memang ada, tapi kita melihat ada cara-cara tolak bala itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka bagaimana agar tolak bala itu, ya, yang ada di dalam Islam kita Islamkan dia. Nah, kita Islamkan karena tradisi tolak bala ini kan sudah ada dari nenek moyang kita dulu gitu. Kalau tidak dapat lawu, model itulah caranya ya. Ada umpamanya sesajen-sesajen yang mungkin masih warisan tradisi Hindu ya. Nah itu yang harus kita perbaiki, bahwa tolak bala itu ada dalam Islam. Tapi cara menolak bala itu bukan seperti ini. Ya, contohnya umpamanya tolak bala itu dengan berdoa kepada Allah gitu ya. Atau kemudian dengan bersodokoh kepada fakir miskin, ya dengan cara berdoa, la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali dengan doa, ya. Harusnya sesajen-sesajen yang mengeluarkan biaya yang besar tadi itu, ya, kita bisa beri makan fakir miskin. Ya, kita beri makan anak yatim. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan seperti itulah yang kemudian bisa menolak bala. Nah, ini yang dimaksud dengan membumikan Islam di Indonesia secara kultural. Jadi para dai, para mubalik itu harusnya tidak kemudian menjauhi itu, dia harus masuk ke dalamnya. Harus masuk dia. Umpamanya kalau di pantai kan, di pantai, bahas supaya lawak kok bisa dapet capek, nyodo pawang. Pakai pawang. Nah, nanti ada ritual-ritual tertentu, pawang itu nanti naik ke atas sampan, ya, atau ketika membagan, pawang kuado di bagan tuh. Tujuannya apa? Supaya banyak dapat lauk. Tapi, ya, tata cara yang dilakukan oleh pawang ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, maka ini yang harus diislamkan. Jadi nilai-nilai kultural yang selama ini ada, kemudian bagaimana agar sesuai dengan nilai Islam, bukan kemudian Islam yang dipaksakan harus menyesuaikan dengan tradisi yang ada, bukan begitu, ya. Nah, bagaimana harusnya ya seperti tadi lah, ya, bahwa supaya kemudian ikan itu murah didapatkan, ya kita berdoa kepada Allah, kemudian mendirikan sholat,
bersedekah, ya, agar kita kemudian ya bisa mendapatkan ikan yang banyak, kemudian terbebas dari bala gitu. Nah, ini yang dipahami bagaimana membumikan Islam secara kultural. Jadi pendekatan ini harus dengan memperhatikan partikular masyarakat karena setiap wilayah mempunyai kekhasan sendiri. Ya kalau umpamanya di wilayah-wilayah gunung itu memang ada juga itu tradisi-tradisi lokal ya, tradisi-tradisi lokal yang menganggap bahwa gunung itu punya kekuatan. Makanya ada istilah kalau di daerah lain itu ada juru kunci gitu ya, juru kunci Gunung Merapi. Ah ya, mudah-mudahan di Minang ini ada juru kunci Gunung Merapi ya, walaupun di Minang kok ada Gunung Merapi, tapi tidak tadanga ada juru kunci Gunung Merapi. Tapi kalau di daerah lain ada tuh juru kunci Gunung Merapi. Seolah-olah Gunung Merapi ini memiliki sebuah kekuatan yang bisa kemudian orang jadi salah keyakinan, menganggap gunung itu punya sebuah kekuatan. Sehingga kalau sujud itu bukan lagi sujud ke kiblat, arahnya bukan ke kiblat, tapi arah sujudnya itu kemana? Arah sujudnya itu seolah-olah ke gunung. Nah, ini kan salah gitu. Nah, kemudian masuklah kita ke dalamnya, ya. Jadi para dai, para mubalik itu harus menyirami mereka bahwa ini salah, bahwa ini keliru. Yang benar itu bahwa yang menciptakan gunung ini adalah Allah. Jadi kalau kemudian kita ingin terlindung dari bahaya Gunung Merapi seperti letusannya dan lain sebagainya, maka tidak ada jalan kecuali kita berserah diri hanya kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan kultural. Mungkin di tempat ikhwan akhwat sekalian itu ada tradisi-tradisi lokal, ya, yang boleh jadi tradisi-tradisi itu berbau Islam, dia tetap berbau Islam, ya. Ada salawat, ya, ada bacaan doa, tapi tidak jarang dalam tradisi itu ada tradisi-tradisi Hindu yang mungkin belum hilang sampai sekarang. Seperti umpamanya ada mengunjungi kuburan mengadakan ritual membakar-bakar sesajen atau menyediakan sesajen, kemudian mencampakkan sesajen itu ke laut atau ke sungai, tujuannya untuk tolak bala, maka ini adalah tradisi yang menyimpang. Maka bagaimana agar itu kemudian diislamkan? Nah, ini kalau berbicara tentang kultural, ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditahan dulu ya. Nanti kita diskusi di akhir. Baik. Kita masuk ke slide kedua. Ya, sebentar. Nah, jadi ibadah yang dilakukan itu tidak saja menjanjikan pahala yang berlipat ganda, tapi harus pula diimplementasikan dalam membangun masyarakat, ya, dalam membangun masyarakat. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Ya, ibadah yang dilakukan tidak saja menjanjikan pahala yang berlipat ganda, tapi harus pula diimplementasikan dalam membangun masyarakat. Ya. Nah, contohnya adalah pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi kalau selama ini kan kita menyampaikan ya, kalau sholat berjamaah itu pahalanya itu lebih besar daripada sholat sendiri 27 derajat ya. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 70 wa 20 derajat. Tapi tidak hanya sebatas itu. Jadi kalau ingin membumikan Islam di Indonesia, maka ibadah yang dilakukan itu bagaimana kemudian pembahasannya juga pada tataran pembangunan dalam masyarakat. Contohnya pelaksanaan sholat berjamaah. Kalau pahala kan memang kita sudah tahu. Tapi kalau di pelaksanaan sholat berjamaah itu kan ada nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persaudaraan, ya, nilai-nilai persatuan. Kemudian kalau sholat berjamaah itu kan menghilangkan kasta-kasta. Ya kalau umpamanya sholat Jumat, ya walaupun dia seorang gubernur, kalau dia terlambat, ya tetap di saf belakang, tidak langsung dia harus ke saf depan. Ya ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwa memang di sisi Allah itu ya yang paling mulia itu adalah ketakwaan. Jadi ada nilai-nilai di situ. Ya, ada nilai-nilai kebersamaan, ada nilai-nilai persatuan. Nah, ya, kemudian menghilangkan kasta-kasta. Nah, ya, nilai-nilai itu yang harus ditonjolkan sehingga kemudian nilai-nilai Islam itu memang membumi di Indonesia, membumi dia. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Perbedaan dalam wilayah ijtihadi itu telah berlangsung sejak awal sejarah Islam. Yang perlu ditonjolkan sekarang adalah sikap-sikap toleran terhadap perbedaan itu, sebagaimana ditunjukkan oleh para pendahulu.
Sebab ya sekarang kan muncul ya, ada perbedaan-perbedaan pendapat, tapi selama perbedaan pendapat itu pada wilayah ijtihadi, maka kita harus saling menghargai. Umpamanya ada yang mengatakan Nabi tidak pernah melakukan peringatan Isra dan Mi'raj gitu ya. Sahabat tidak pernah pula melakukan peringatan Maulid Nabi. Ya silakan. Bagi mereka yang tidak menginginkan adanya peringatan-peringatan tersebut, ya silakan. Berarti dia tidak melaksanakan peringatan itu. Tapi kan ada juga pendapat ulama bahwa kenapa kemudian diadakan peringatan Maulid Nabi? Karena ini berkaitan dengan teknik pelaksanaan dakwah. Bahwa ini bisa menjadi momen agar umat bisa paham dengan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi. Kemudian nanti bisa diadakan acara-acara yang bisa menyampaikan sifat-sifat Nabi itu seperti apa. Maka sebagian ulama berpendapat tidak dilarang. Ya, karena ini bagian dari teknik dakwah. Nah, teknik dakwah. Ya, mengambil momen hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ini wilayah ijtihadiyah. Jadi kalau ada yang melakukan Isra Mi'raj, ya, kemudian mengadakan acara tablik akbar berkaitan dengan hari kelahiran Nabi, sebagian lagi menganggap itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan, ya saling menghargai sajalah di wilayah-wilayah ijtihad ini. Ya, tidak kemudian pula kita menjadi bertentangan, ya, kemudian adu argumen yang ujung-ujungnya saling mencela, ya. Yang mudah-mudahan dengan sebab ini kemudian nilai-nilai Islam bisa dibumikan di tanah air yang kita cintai ini. Tapi kalau tidak kan gila kebacaka. Yang dipacakai itu masalah ijtihad itu. Ya, wah ya, ada yang bilang Isra Mi'raj bid'ah itu gitu ya. Maulid Nabi bid'ah. Ya kalau tidak melaksanakan ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi tidak kemudian dikatakan saudara-saudara kita yang melaksanakan Maulid Nabi itu bid'ah. Tapi perlu diperbaiki. Jangan kemudian ketika kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi, tapi ada ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, itu yang dilarang. Tapi kalau Maulid Nabi di situ kita undang jamaah, ya, kemudian kita undang ustadz untuk memberikan ceramah, ya, kemudian kita bisa bersama-sama bertemu, berukhuwah, maka tentu itu tidak dilarang. Oke, ya, mudah-mudahan dengan sebab itu kemudian bisa membumikan nilai-nilai Islam di Indonesia. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, Islamisasi kaum muslim secara kultural itu harus bermuara pada terciptanya keindahan moral masyarakat. Ya, hal ini sesungguhnya yang menjadi tujuan syariah, yaitu terpeliharanya akal, harta, lingkungan, dan kemaslahatan lainnya. Ya, karena kita di dalam Islam, ikhwan akhwat sekalian, itu kan hubungan itu ada dua dia. Ada hubungan secara vertikal, kemudian ada hubungan secara horizontal. Nah, yang kita inginkan apa? Bahwa ibadah secara vertikal itu juga mewarnai kehidupan dia secara horizontal, yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, ini kan bagian dari membumikan Islam di Indonesia. Contoh umpamanya orang itu rajin melaksanakan ibadah sholat, ya. Ada orang yang sudah 2 kali menunaikan ibadah haji gitu ya, itu kan hubungan secara vertikal. Nah, ketika kemudian orang yang berhaji, hajinya itu disebut dengan haji mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Al-hajjul mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Man hajjul mabrur? Apa ciri-ciri haji yang mabrur itu? It'amut ta'am wa ifsa'us salam. Haji yang mabrur itu adalah suka memberi makan dan suka menyebar kedamaian. Nah, coba bayangkan. Jadi nilai-nilai haji tadi, itu kan nilai-nilai dalam Islam, itu terterapkan dalam kesehariannya. Itu yang maknanya membumikan Islam tadi. Sehingga ketika dia sholat, ketika dia haji, maka dia menjadi orang yang santun kepada orang lain. Menjadi orang yang pemurah kepada orang lain, suka memberi makan. Kalau tidak, maka dia disebut dengan apa? Dia disebut dengan pendusta agama. Kan ini yang ada di dalam surat Al-Ma'un kan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Jadi ada orang-orang yang boleh jadi dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid, naik haji mungkin sudah lebih dari 1 kali, umroh sudah berkali-kali, tapi dia disebut pendusta agama. Kenapa? Karena dia tidak bisa membumikan nilai-nilai Islam itu, terutama tentu di negeri dia tinggal, yaitu di Indonesia. Jadi itu bahasanya membumikan Islam. Ya,
Ya, ada muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat, ya, dia sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi dia suka menyakiti hati tetangganya, ya. Ya, sholatnya banyak, puasanya banyak, bersedekahnya banyak, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Maka kata Nabi, "Hiya min ahlin nar." Perempuan itu adalah penghuni neraka. Nah, ini menjelaskan bahwa Islam itu tidak sebatas ritual ansik, tidak sebatas ibadah secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Ya, ikhwan akhwat sekalian, ini juga makna membumikan Islam. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu terwarnai dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berhubungan secara hablum minan nas dengan masyarakat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Oke. Di sini dijelaskan sisi berikutnya membumikan Islam secara struktural. Kalau tadi kan secara kultural. Nah, tadi secara kultural. Yang kedua apa? Secara struktural. Jadi membumikan Islam secara struktural sebenarnya tidak jauh berbeda dengan membumikan Islam secara kultural. Pada dasarnya keduanya bertujuan sama, yaitu ingin merefleksikan ritual-ritual agama dalam praktek keseharian sehingga tujuan syariah di atas tercipta. Kan itu, sama-sama, sama tujuannya. Jadi baik secara kultural maupun struktural sama, ya, untuk merefleksikan ritual-ritual agama dalam praktek keseharian sehingga tujuan syariah tersebut bisa tercapai, ya, atau tercipta. Nah, kalau membumikan Islam struktural itu berhubungan dengan pelaksanaan ritual agama yang prakteknya tidak bisa dilakukan oleh individu namun membutuhkan peran suatu institusi. Kalau struktural tadi, kalau kultural itu kan umat Islamnya, ya, kitanya gitu, ya, individunya. Ya, tapi kalau sudah berbicara struktural, itu tidak bisa dilakukan oleh individu lagi, namun membutuhkan peran suatu institusi. Di sini ingin ditegaskan bahwa tidak mungkin kita berislam dengan komprehensif, ya. Artinya kita tidak bisa masuk ke dalam Islam secara kafah. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara sempurna. Kalau seandainya, ya, jika pengamalannya berkisar di wilayah privat saja. Padahal lingkup Islam menjangkau baik wilayah privat maupun wilayah publik. Nah, jadi kalau wilayah publik kita membutuhkan peran suatu institusi. Apa itu? Yaitu negara. Jadi nanti ada nilai-nilai Islam itu yang tidak bisa dilakukan hanya secara individu, tapi di situ ada peran suatu institusi, yaitu negara. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Nah, di sini dijelaskan, ya, pemisahan agama dari kehidupan publik sebenarnya merupakan reduksi terhadap makna agama itu sendiri. Jadi kalau umat Islam dipisahkan dari nilai-nilai Islam, ya, artinya kan tidak dibumikan Islam itu tuh di Indonesia, ya. Kita tentu berbicara di negara kita Indonesia. Jadi kalau seandainya agama dipisahkan dari kehidupan, itu mereduksi terhadap makna agama itu sendiri. Coba nanti dilihat surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Di situ ada firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun." Jadi kalau seandainya orang yang ada di sebuah negeri tidak berhukum dengan hukum Allah, artinya hidupnya itu jauh dari nilai-nilai Allah, nilai-nilai kebenaran, maka pertama, orang itu akan menjadi orang yang kafir. Orang-orang yang memang ingkar kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka akan menjadi orang-orang yang zolim, ya, suka berbuat aniaya, ya, menzalimi diri sendiri dan juga menzalimi banyak orang. Yang ketiga, dia akan menjadi orang yang fasik. Jadi kalau seandainya agama dipisahkan dari kehidupan publik, itu reduksi terhadap makna agama itu sendiri, ya, bahwa di negara tersebut akan terjadi pengingkaran-pengingkaran terhadap kebenaran. Di situ terjadi kefasikan-kefasikan, kemudian di situ terjadi kezoliman-kezoliman. Nah, jadi sekali lagi, ya, dengan membumikan Islam, maka yakinlah negara kita akan jauh dari kezoliman-kezoliman, negara kita akan jauh dari kefasikan-kefasikan. Ya, pasti, ya, negara kita akan jadi negara damai, sejahtera, adil, dan lain sebagainya. Nah, bahwa kemudian aktualisasi agama tersebut membutuhkan tafsir sesuai dengan kondisi lokal, hal ini dapat dipahami.
Tetapi sama sekali tidak bisa agama dicerai dari kehidupan masyarakat luas. Nah, ini yang perlu dipahami oleh ikhwan akhwat sekalian ya. Jadi agama kalau dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, apa yang terjadi? Ya, akan terjadi pengingkaran terhadap kebenaran-kebenaran. Akan terjadi kefasikan-kefasikan, akan terjadi kezoliman-kezoliman. Akibatnya apa? Negara itu akan jauh dari adil, makmur, sejahtera, sentosa, akan jauh. Kenapa? Karena nilai-nilai agama itu dipisahkan dari kehidupan. Nah, itu ya perlu dipahami. Kita lanjut dulu. Ya. Oke, ada fasik, ada zalim. Silakan ditulis tapi jangan sampai ke slide ya. Sampai ke slide ya. Dihapus dulu, ya. Nah, ya, kemudian bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Ritus agama yang perlu diaktualisasikan dengan pendekatan struktural berimplikasi pada kepentingan umum secara luas seperti dalam kajian fikih jinayah. Kalau jinayah ini kan berkaitan dengan hukum pidana, ya, seperti umpamanya kisos. Kemudian siasah ini berkaitan dengan pemerintahan secara Islam dan lain-lain. Jadi penerapan ritual ini selain sebagai lambang ketaatan kepada Tuhan, ya, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita ambil contoh ini ya. Umpamanya penerapan nilai-nilai Islam berkaitan dengan jinayah. Contohnya adalah kisas, ya, kisos. Anda lihat nanti di surat Al-Maidah ayat 32, kisos. Kisos itu kan hukum dibunuhnya seseorang karena dia membunuh. Nah, gitu ya. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi siapa yang membunuh seseorang bukan karena membunuh atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia seluruhnya. Nah, jadi kalau ada seseorang membunuh, kemudian keluarga yang dibunuh ini tidak bisa terima, maka boleh jadi membalas untuk membunuh. Sehingga terjadi bunuh-membunuh. Dan itu boleh jadi yang meninggal bisa lebih dari 2 orang. Kan begitu ya. Umpamanya sebuah keluarga yang terbunuh 1. Kemudian balas dendam. Yang dibalas itu bukan 1 lagi yang terbunuh. Mungkin bisa 2 atau 3. Ujungnya apa? Akhirnya banyak yang terbunuh. Dan ini adalah dosa besar. Tapi kalau ada kisos yang jelas, ya, kisos itu tentu ada nanti yang menetapkan hukum tersebut di sebuah negara, ya. Tidak perseorangan kemudian tidak perseorangan, tidak pula organisasi yang kemudian mengkisos, ya, tidak, tapi negara nanti, ya, negara yang memutuskan. Di situ nanti ada hakim yang memutuskan, ya. Nah, kalau kisos begitu dia, 1 mati, 1 pula yang mati. Atau boleh jadi nanti yang membunuh ini dimaafkan, kemudian dia membayar diat. Ya, dia membayar diat ganti dari dia tidak di kisos itu. Jadi misalnya penerapan hukum kisos dapat memelihara kehormatan nyawa manusia sehingga tidak akan terjadi peristiwa pembunuhan. Nah, coba bayangkan. Kalau seandainya hukum kisos ini dilaksanakan, maka yakinlah orang akan menjadi takut untuk membunuh. Kalaupun kemudian seseorang itu membunuh, maka balasannya tentu hanya 1 nyawa. Jadi 1 nyawa dibalas hanya dengan 1 nyawa. Nah, tapi kalau sekarang kan tidak seperti itu. 1 nyawa mungkin bisa dibalas lebih dari 1 nyawa. Dan itu yang memutuskan hanya perseorangan, hanya keluarga, hanya kelompok. Tapi kalau ini yang memutuskan nanti adalah negara. Sehingga di situ ada nilai-nilai keadilan. Ya, ini contohnya kisos ya. Kalau di negara kita kan tidak diterapkan ya hukum kisos ya. Kemudian terakhir ini ya. Nah, dalam wacana membumikan Islam, tidak sedikit pihak-pihak kotor yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan jangka pendeknya. Artinya, ada pihak tertentu yang berpura-pura memperjuangkan hal ini. Tapi kemudian terbukti hanya mengejar target politis. Karena setelah tercapai tujuannya, diam 1000 bahasa. Nah, kan begitu. Ya, umpamanya dalam pemilihan nih, ya, sebelum terpilih dia menginginkan sekali itu. Nilai-nilai Islam ini akan kita terapkan. Nilai-nilai Islam ini ya akan kita laksanakan. Nah, itu kan sebelum duduk. Kalau lah duduk, nah boleh tuh, ya, lupa juga janji-janji. Nah, inilah yang suka melahirkan stigma buruk terhadap mereka yang memperjuangkannya secara ikhlas. Apakah ada orang yang memperjuangkan secara ikhlas agar nilai-nilai Islam itu bisa ada di negeri kita? Ada. Ya, tentu para ulama yang masih berada di garis yang lurus, mereka tentu menginginkan bagaimana agar nilai-nilai Islam itu ada di negara yang kita cintai ini. Ya. Nah, selain itu, tantangan lainnya adalah islamisasi kaum muslim yang Islamofobia, yang lebih suka hidup memakai perangkat-perangkat orang lain, namun sebaliknya mencibir pada perangkat agamanya sendiri. Nah, ini disebut apa? Islamofobia. Mereka orang Islam,
tapi mereka lebih suka menggunakan aturan-aturan di luar Islam daripada menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ini juga merupakan tantangan ya untuk membumikan Islam di Indonesia. Ya, sebenarnya kelompok inilah yang paling kuat penolakannya dan paling sulit diyakinkan. Karena mereka menganggap ya bahwa aturan Islam itu bisa menghambat katanya ya. Padahal aturan-aturan Islam dalam kehidupan kita justru membuat hidup kita menjadi sejahtera. Ya, oke. Nah, di sisi lain anggota masyarakat non-muslim tak perlu khawatir. Jadi kalau ada bahasa membumikan Islam di Indonesia, orang-orang non-muslim itu tidak perlu khawatir. Karena Islam itu adalah umat yang sangat toleran. Ya, kan kita sudah bahas bahwa ketika Nabi di Madinah itu kan Islam kuat. Ya, tapi terlindungi. Orang-orang kafir yang ada di Madinah itu terlindungi. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, mereka terlindungi. Karena dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka boleh menjalankan agama mereka. Ya, mereka dilindungi. Ya, bahkan kalau ada orang yang membunuh orang kafir tanpa alasan yang dibenarkan, itu tidak akan mencumbu surga dia. Mangqatala mu'ahadan. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang berada perjanjian dalam bersama umat Islam untuk dilindungi, lam yarah raihatal jannah. Dia tidak akan mencumbu surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau Islam dibumikan di Indonesia, sekali lagi ikhwan akhwat sekalian, umat non-muslim tidak perlu khawatir. Karena mereka akan dilindungi. Jangan ya, kalau dulu kan ada istilah ISIS ya, Islamic State of Iraq and Syria, yang begitu kejam ya, seolah-olah kalau Islam itu nanti berkuasa maka umat non muslimnya akan dihabisi semuanya. Tidak begitu. Makanya ISIS itu ya aliran yang justru merusak Islam itu sendiri. Walaupun namanya ISIS, Islamic State of Iraq and Syria ya. Negara Islam Irak dan Syria, padahal Irak dan Syria tetap adalah sebuah negara. Nah, mereka mengatasnamakan negara Islam, melakukan perbuatan-perbuatan yang justru merusak Islam itu sendiri. Sehingga akhirnya apa? Masyarakat menjadi takut ya ketika berbicara tentang Islam atau tentang syariah Islam atau tentang negara Islam. Baik ikhwan akhwat sekalian ya, jadi inilah pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana membumikan Islam di Indonesia ya, membumikan Islam di Indonesia. Jadi ada dua tadi kesimpulannya. Yang pertama membumikan Islam secara kultural, itu berkaitan dengan individu ya, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian membumikan Islam di Indonesia itu secara struktural. Artinya apa? Perlu peranan negara agar nilai-nilai Islam ini bisa diterapkan. Salah satu contoh umpamanya masalah zakat. Ya, masalah zakat. Kalau tidak turun tangan negara mengurus zakat, maka zakat itu tidak akan bisa diberdayakan dengan baik. Kalau ditunggu lo orang mengeluarkan zakat, ya orang tukuame, orang nan punya peternakan, orang yang punya pertanian gitu ya, yang punya kebun yang sangat luas, kebun sawit gitu ya. Nah, maka negara perlu turun tangan untuk mengurus zakat ya, agar nilai-nilai Islam itu memang dibumikan di negara yang kita cintai ini. Nah, itu salah satu contoh peranan negara yang kita butuhkan ya, agar nilai-nilai Islam itu bisa dibumikan ya, karena zakat itu sesuatu yang wajib ya. Kalau perseorangan yakinlah sulit seseorang untuk mengeluarkan zakat, tapi kalau negara ikut andil di dalamnya maka zakat bisa dikumpulkan ya. Satu lagi umpamanya mengenai sholat. Kalau sholat itu kan lebih sekarang kepada pribadi-pribadi ya, individu-individu ya. Alangkah baiknya kalau umpamanya suatu saat negara juga bisa andil dalam masalah sholat. Jadi kalau mereka yang tidak sholat bisa dijadikan delik sebagai tindakan pidana. Mereka yang tidak sholat kemudian dipenjara ya, atau diletakkan di sebuah tempat ya, sampai kemudian mereka memiliki kesadaran akan wajibnya sholat, baru mereka kemudian dikeluarkan lagi. Jadi kalau sebuah negara yang membumikan Islam ya, sampai ke masalah sholat, itu menjadi tanggung jawab pula bagi negara bagaimana agar warganya juga sholat ya. Baik, jadi ikhwan akhwat sekalian ya, jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sekarang diskusi dan
tanya jawab ya. Kita buka diskusi dan silakan. Dibuka lagi soundnya. Silakan kalau ada. Baik ya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, ini mengenai apa tadi? Mengenai membumikan Islam di Indonesia. Ya, ada dua, ada kultural, ada struktural. Jadi kalau secara kultural, ya Anda sekalian, ikhwan akhwat sekalian, kita ambil andil di dalamnya. Tapi memang harus punya ilmu. Dan beko mengecian salah, orang nyatanya balik awak beko. Adi malah tak salah. Anda lo terjawab di awak. Kan? Tapi jangan langsung mengatakan begini, Pak. Nah, Pak Kerajaan kok salah. Jangan begitu. Mungkin pendekatannya secara perlahan. Kalau saya di kampung dulu ada namanya Buya Rasul, namanya Buya Rasul. Itu ketika ada penyimpangan di masyarakat, beliau tidak langsung menggas ya. Salah, tidak begitu. Tapi beliau masuk dulu ke dalam, kemudian nanti dikembang kitab ya, tafsir, kemudian buku-buku agama, ya kitab-kitab yang bisa membahas masalah tersebut, sampai akhirnya masyarakat bisa menerima bahwa amal yang dilakukannya itu ternyata salah. Kemudian mereka mengenalkan itu. Silakan, ya, yang mau bertanya silakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, bisa? Ya. Atau sudah paham? Sudah paham. Ya, Afalenza Ahmad, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mafira, kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya, berkaitan dengan Ya, saya bertanya, Pak. Boleh, silakan. Dikeraskan suaranya sedikit. Jadi gini, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan Afalenza. Apa sikap kita terhadap budaya yang menyimpang dengan agama di daerah kita, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Apa yang harus kita lakukan ketika di daerah kita itu ada penyimpangan ya? Ya, apakah berkaitan dengan tradisi lokal atau dengan perbuatan masing-masing individu gitu ya? Baik. Ini bagus ya, menarik pertanyaannya. Karena kan ini bagian dari membumikan Islam secara kultural. Ya, membumikan Islam secara kultural. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada tradisi-tradisi di pantai, ya, para nelayan. Kalau Anda tinggal di pinggir pantai, seperti tadi Mu'arif, ya, kan di tepi pantai itu tinggal, tuh kan? Mana tahu ada yang salah. Atau ada di antara Anda yang tinggal di pegunungan, ada tradisi-tradisi pertanian yang salah, ya tolak bala lah namanya, kok apalah namanya. Maka bagaimana caranya? Ya, tentu sebagaimana yang difirmankan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita seru mereka itu ke jalan Allah tapi dengan cara yang hikmah. Begitu deh Al-Falenza ya. Yang pertama tentu kita siap dulu. Kita siap dulu dengan ilmu ya. Kita membaca ya. Kalau umpamanya bacaan kita tuh belum kuat ya kita bertanya. Ya. Jadi dengan membaca, dengan kemudian bertanya sehingga kita memiliki senjata kan. Kalau paibab parang itu kan kalau tidak ada senjata jangan awak yang kau kan ya. Ada ilmu dulu. Kalaupun tidak hafal hadisnya paling tidak ya pendapat ulama, pendapat ulama dan awak baca ndak model iko caronyo do. Kalau iko caronyo ko sase ko. Karena dalam ajaran awak ndak diajan yang model iko. Ya, mungkin seperti itu. Kepada masyarakat juga begitu, kepada pemuka kaum ya kita bisa diskusi gitu ya. Pak, menuri ambo tulak bala dan dilakukan di nagari ko Pak anan ambo baco, aku bantunya lah ada penyesatan gitu. Ya, itu masih ada tradisi-tradisi Hindu kok. Ya contohnya membawa bungo, kemudian berkeliling kampung, lalu beko ada tampek-tampek dan dianggap kiramai awak tibulo ke tampek itu, lalu bungo ko dioncen ke batang air Pak. Aku yo sase Pak. Kok bisa dusu gadang Pak? Yang jelas kan disampaikan. Ya, berkaitan kemudian apakah orang berubah, itu tidak bisa kita masuk sampai ke dalam itu, tidak bisa. Ya, jangankan orang, anak kita sendiri kadang-kadang ya kita suruh untuk sholat, ya kita suruh untuk berbuat baik, kadang tidak sholat, kadang belum berbuat baik. Ya, karena kewajiban kita itu yang penting adalah ikhtiarnya. Persoalan hasil itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Tapi jangan diam. Kalau diam, ikhwan akhwat, kita bisa berdosa. Karena kita melihat sebuah kemungkaran, tetapi kemungkaran itu kita diamkan. Harusnya kalau ada kemungkaran, maka kita harus berusaha merubahnya. Pertama, dengan kekuasaan. Yang kedua, dengan lisan. Ya, yang selemah-lemah iman itu adalah dengan hati. Jadi kalau lah disampaikan, nyokerajon di kaum awak tuleh.
ya. Awak yo nak lo punya kekuasaan, maka diam, ya udah, dak lo wak satu jo acara-acara tu pai sawa, asalkan ada acara tu di kampung tadi, awak pai ba tu, ambo dak suko mencari acara nan model tu. Tolak bala tu dak sesuai dengan nilai Islam. Lambo sampein ke wali negari tapi nyo kerajaan jo lah. Begitu. Ya, Alfalenza. Baik ya. Jadi dengan baiklah menyampaikannya. Yang umpamanya kita melihat ada tetangga yang tidak sesuai ajarannya dengan nilai Islam, ya sampaikanlah dengan baik. Kadang-kadang kan ya awak menyampaikan ke tetangga aku kadang kan berang loh. Ya, Pak, Bu, anak gadis itu Pak, kalau pulang jangan sampai malam bana. Kan gitu kan. Dak elok loh dicari orang. Kemudian kalau pai berwudu itu kan badoso. Aja wek tetangga aku. Jangan diurus anak ambo Pak. Nah, jangan diurus anak ambo Bu. Urusan apa ibu itu seorang. Hanya dulu model itu tetangga sama Makfirah. Jadi memang ibu sabah-sabah. Kalau lah disampaikan tuh balik kan. Ya, gitu ya Alfalenza ya. Tetap menyampaikannya dengan hikmah. Jangan main langsung sase. Orang kampung kok sase sudah macam. Masuk neraka jangan model itu kareh mana. Baik. Ada satu lagi silakan ya. Kalau enggak kita tutup lagi Pak. Iya Pak. Silakan Makfirah silakan. Pak, kan kalau ada meninggal kan biasanya kan ada tradisi mengaji. Mengaji 3 hari, 7 hari yang kayak itu kan Pak. Ya. Itu kan bid'ah kan Pak. Ya. Tapi sebagian orang berpendapat kayak ini Pak. Ambil aja nilai positifnya gitu. Jadi gimana cara kita menyikapinya Pak? Sedangkan kalau diambil nilai positifnya kan ada juga. Tapi kan itu kan bid'ah, jadi gimana? Betul, terima kasih Makfirah. Ini pertanyaannya menarik sekali dan tidak pernah tuntas ya jawabannya. Begini, yang jelas kalau kita melakukan suatu amal tidak ada tuntunannya dari agama, dari Allah dan Rasul, itu ada kemungkinan 2. Yang pertama kemungkinannya itu adalah ditolak ya. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan sebuah amal tidak pernah kami mengajarkannya ya, artinya tidak ada dalam ajaran kita, maka itu ditolak. Jadi Makfirah kalau sebatas hanya ditolak tentu tidak masalah. Cuman ada yang kedua ya, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan itu yang bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya adalah di neraka. Tapi memang saya juga berhati-hati menggunakan istilah bid'ah ini ya Makfirah dan ikhwan akhwat sekalian. Karena kalau sudah bid'ah itu ada kesesatan dan sesat itu kan di dalam neraka. Kalau saya menyatakan kalau orang sholat zuhur 4 rakaat nyobue 3 rakaat itu jelas bid'ah itu. Itu jalan bid'ahnya. Orang 4 rakaat zuhur hanya 3 rakaat kelama di parunya itu bid'ah itu. Sasenya itu. Kalau orang hajinya ke Mekah sementara hajinya ke Kerinci. Ada orang Kerinci sana. Ada orang haji ke Kerinci. Itu ya sase itu. Ya. Ya, pernah enggak dengar ada orang hajinya ke Kerinci? Ya. Nah, kabarnya ada. Kalau ada orang yang mengecek 10 kali pai ke ulaan. Mau orang Beriman. Kalau ada nan 10 kali pai ke ulaan samu jo naik haji atau sase orang itu, Pak. Ya, kalau ada nama ngecek ya. Itu jelas tuh sesat. Tapi kalau umpamanya mengenai manujo hari sampai balik hari 21 hari, ambo lebih condong untuk memegang pendapat ulama. Ini kan tidak ada ajarannya dalam agama kita. Dia kan ditolak. Kemudian di sini kan ada kezaliman ini Makfirah. Di mana kezalimannya? Coba bayangkan. Ya, ada dulu orang nama ngecek kalau ndak menuju hari dan ndak mampek balik hari, akeceknya nyopala pese gaitnya modelan bakaki ampe. Nah, padahal kan itu tidak ada tentunya dalam Islam. Yang ada dalam Islam itu kan hanya takziah. Takziah itu pun selama berapa? Selama 3 hari. Boleh lebih dari 3 hari kalau kemudian orang tersebut belum datang. Di komplek kok kan pulang kampung lah 7 hari baru tiba di komplek. Itu kan keadaannya lain ya. Tapi kalau dia ada di komplek maka 3 hari batasannya. Jadi kalau 7 hari 14 21 itu tidak ada ajaran dalam Islam. Kemudian ada kezaliman. Disabui malah pegai model bakaki ampe hanya bayar utang tuh. Ya, menuju hari sampai balik itu 21 itu kan banyak makanan yang harus disiapkan itu Makfirah ya. Kadang-kadang bau utang orang. Ya, bau utang orang dibuatnya tuh. Coba bayangkan. Itu kan kezaliman itu. Nah, menurut hemat saya, karena tidak ada ajarannya dalam Islam, tidak perlu Anda lanjutkan tradisi ini. Jadi kalau saya punya teman dulu, gaya ambo main aja, ya tidak bisa diagaan. Ayo tuh balik. Yang penting ambo kini
ambo ndak melaksanakan itu. Itulah kanlah sebuah kebaikan. Inyo tetap menyampaikan ke gaiknya, tapi gaiknya dan juga mau berubah. Tetap saja inyo mengamalkan itu, ya. Yang inyo yang inyo ndak lah. Jadi sekali lagi saya tidak sampai mengatakan bahwa itu bid'ah ya, tapi bahwa itu tidak diajarkan dia. Dan saya memang tidak mengamalkan itu. Jadi kalau ada orang mau undang ambo menuju hari, sampai balik hari 21 hari, ambo akan beri alasan. Alasan ambo apa? Mohon maaf Pak, Bu, ambo ada kegiatan. Yang penting kan ada kegiatan. Kegiatan ambo banyak kan. Bisa jadi ambo jalan-jalan keluar, itu kegiatan ambo ya tuh. Kan boleh jadi ambo pergi ke kampus. Jadi kalau orang mengundang saya 7 hari, 14 hari, ambo tidak langsung mengecek, Ustadz diundang 7 hari, sase apa mas? Kerja apa? Tidak begitu. Tapi saya mengatakan, ya karena masih ada ulama ya. Kalau saya tidak salah, Ustadz Abdul Somad termasuk yang menyatakan bahwa itu bukan bid'ah. Ya, Ustadz Abdul Somad kan ya ulama yang ilmunya tentu ada ya di bidang itu. Dan kalau ikhwan akhwat baca, beliau berpendapat bahwa itu tidak termasuk bid'ah. Tapi bahwa itu tidak diajarkan oleh Rasulullah dan tidak diamalkan sahabat, iya. Maka yang lebih aman adalah tidak melaksanakannya. Dan kalau saya begitu, Mbak Fira ya, kalau diundang, saya tidak akan menghadirinya. Baik, Mbak Fira. Jadi mudah-mudahan Mbak Fira besok tidak mengamalkan ini ya, tidak usah ini diamalkan ini ya, tidak ada ajarannya. Tapi bitiawa malu lo dapat, ya amalan ditolak. Baik, mungkin itu saja. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Nanti materinya akan saya share, ya ada pelajari tentang membumikan Islam di Indonesia. Dan harapan kita bukan hanya secara individu tadi ya, tapi negara juga berpikir bagaimana nilai-nilai Islam itu juga bisa dibumikan di negeri kita, agar negeri kita ini memang menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, sebelum saya tutup, saya screenshot dulu, tolong dikeluarkan lagi. Screenshot, oke. Yang tidak hadir di daring nanti boleh menambahnya dengan absen ya. Nanti saya bagikan lah, ya. Kita tutup. Kita sudah pertemuan 13 hari ini, berarti 2 kali lagi. Wah, ramai sekali video. Ini gimana ceritanya nih ya? Ramai sekali. Nanti ditambah dengan absen. Karena kalau di screenshot ini cuma nama Fikri Zulmi yang muncul, tapi kepalanya ada 5. Ya. Itulah ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Doni.